الحمد لله الحمد لله الذي قسم الزمان أعواما وقسم الأعوام شهورا وأياما ألا ما اقتضته الحكمة والتدبير وافتضح كل عام بشهره المحرم وجمله بيوم عاشوراء المعظم الذي فضله في الجاهلية والإسلام شهير أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأستعيذ به وأستجيره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من يوم الزحام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الأنام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي أنقذنا من الظلام وعلى آله وصحبه الكرام أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini. Atas izin dan takdir Allah Subhanahu wa taala kita dapat melaksanakan salat Jumat berjamaah dalam keadaan siha wal afiyah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, yang selalu kita sebut namanya dengan harapan nantinya kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak lupa Al-Fakir mengajak kepada hadirin semua, tak terkecuali kepada diri saya sendiri, untuk selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Karena hanya dengan takwa kita akan menjadi orang yang bahagia di dunia sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita perlu menyadari bahwa waktu ini terus berlalu dan tidak akan pernah kembali. Pada kesempatan yang sama, sebetulnya porsi usia kita makin berkurang. Inilah sebabnya penting sekali memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Lebih-lebih tidak pernah melewatkannya, kecuali berikhtiar mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa adalah sebagai bekal terbaik kita di dunia sebelum nanti kita harus kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyadari tentang waktu yang tak akan pernah berulang dan kembali, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita mengisinya dengan segala hal yang bermanfaat. Hidup ini sejatinya hanya menunggu waktu kematian. Sementara kita tidak pernah tahu kapan waktu itu akan tiba. Yang pasti usia kita terus berkurang, terkikis oleh pergantian waktu. Oleh karena itu, di sisa usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita gunakan sebaik-baiknya dengan amal soleh. Kematian tidak pernah memihak dan berkompromi terhadap usia. Orang tua, muda, anak-anak, bila sudah waktunya tiba, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat perihal paling baik dan buruknya manusia. Kemudian Nabi menjelaskan bahwa manusia terbaik adalah mereka yang oleh Allah diberikan umur panjang, kemudian digunakan untuk melakukan kebaikan. Sebaliknya, paling buruk manusia adalah mereka yang diberikan umur panjang, namun panjangnya umur tersebut digunakan untuk keburukan. Hadis ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rajab, Nabi bersabda, Ani Turmudi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila
ayyun nas khairun? Qala man tala umruhu wa hasuna amalu. Wa qila fa ayyun nasi syarrun? Qala man tala umruhu wa sa'a amalu. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabatnya, siapakah paling baiknya manusia wahai Nabi? Nabi menjawab, orang yang dikaruniai umur panjang dan baik perbuatannya. Kemudian Rasulullah SAW ditanya kembali, dan siapakah paling jeleknya manusia wahai Nabi? Nabi lalu menjawab, orang yang panjang umurnya dan jelek perbuatannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari hadis ini dipahami bahwa umur yang panjang tidak hanya menjadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga menjadi penentu keburukan dan kebaikan manusia. Mereka yang dikaruniai umur panjang, kemudian umur tersebut digunakan untuk mengerjakan kebaikan, memperbanyak ibadah, dan terus konsisten dalam ketaatan, maka termasuk dalam golongan paling baiknya manusia. Pasalnya mereka telah dikaruniai umur panjang dan berhasil menggunakannya untuk kebaikan. Begitu juga sebaliknya, orang yang dikaruniai umur panjang oleh Allah, namun tidak ada tambahan kebaikan sama sekali dalam hidupnya, justru selalu melakukan keburukan, kemaksiatan, melanggar perintah-perintah Allah, dan tidak pernah menunaikan kewajibannya, maka orang ini termasuk golongan orang-orang yang paling buruk. Oleh karena itu, marilah jadikan setiap waktu yang terus berlalu ini sebagai momentum untuk merenungi hakikat umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah tambahan umur yang menjadi perantara untuk menambah kebaikan, menambah ibadah dan ketaatan, atau justru sebaliknya kemaksiatan terus bertambah dan kejelekan terus dilakukan? Karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua agar senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hidup di dunia sebagai ajang untuk selalu menambah kebaikan. Adapun lafadznya sebagai berikut, Allahumma ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wal mauta rohatan li min kulli syair. Ya Allah, jadikanlah kehidupan ini sebagai nilai tambah bagiku dalam semua kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagiku dari segala kejahatan. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab At-Taiful Ma'arif. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah Jumat singkat ini. Semoga kita bisa menjadi umur yang panjang ini sebagai perantara untuk memacu diri, meningkatkan kebaikan, ketaatan, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Mari kita isi waktu demi waktu yang terus berjalan ini dengan hal-hal yang bermanfaat sebagai bekal kelak kita, sehingga kita menjadi orang yang selamat di dunia sampai di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi hamdan kama amar. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irhaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi matta salat ainun binadurin wa udunun bihadar. Amma ba'du, ya ayyuhan nas, ittaqullaha ta'ala wa dhurul fawahisha ma dhahara wa ma batan. Wa hafidhu ala ta'ati wa huduril jum'ati wal jama'ah. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikati qudsi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للعشرة الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا تجعل لأحد منهم في عنقنا ظلاما ونجنا بحبهم من أهوال يوم القيامة اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وأعل كلمتك إلى يوم الدين اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطيات اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن وعن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أعز وأجل وأكبر